Assalamualaikum sahabat mahasiswa, bertemu kembali di pembahasan berikutnya yaitu adalah menganalisis transaksi. Dalam menganalisis transaksi ini kita akan bahas dulu tentang akun. Ya, kalau sebelumnya kita belajar tentang persamaan akuntansi, di mana persamaan akuntansi tersebut dibuatnya menyamping setiap ada penambahan akun-akunnya dibuatkan ke samping. Nah, kalau transaksinya dari akun-akun tersebut atau dari entitas tersebut sedikit, maka itu tidak akan menyusahkan. Tapi bagaimana kalau seandainya transaksinya itu lebih dari ribuan atau banyak transaksi, sehingga dengan sistem persamaan akuntansi yang ke samping tadi itu tidak akan efektif lagi. Nah, sehingga dirancanglah sistem akuntansi yang menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam catatan yang terpisah yang disebut dengan akun. Nah, akun itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah judul, kemudian yang di sisi kiri itu adalah debit, dan di sisi kanan itu adalah kredit. Kita langsung ke contohnya. Di sini adalah format T-account. Kenapa disebut T-account? Karena bentuknya seperti huruf T. Ya, di mana ada judul, kemudian ada sisi debit dan sisi kredit. Kalau kita lihat di sini, contohnya di sini adalah akun kas. Nah, akun kas di mana di sisi debitnya itu ada nilai 25 juta dan 7.500.000, kemudian di sisi kreditnya ada 20 juta, 3.650.000, 950, dan 2 juta. Nah, yang sisi debit ini menunjukkan adanya penambahan kas, sedangkan di sisi kredit itu menunjukkan adanya pengeluaran kas. Ya, kita lihat ini sebenarnya adalah transaksi dari solusi net kemarin. Ketika nilai kasnya bertambah untuk investasinya dia menginvestasikan uangnya 25 juta, maka kasnya akan bertambah di sisi debit sebesar 25 juta. Kemudian yang transaksi D ini adalah adanya pendapatan, ya, adanya pendapatan dia, sehingga kasnya bertambah sebesar 7.500.000. Nah, di sini ketika kasnya bertambah, maka dia akan ada di sisi debit. Tapi ketika kasnya berkurang, maka dia akan ada di sisi kredit. Nah, nilai antara sisi debit dan sisi kredit itu nanti harus balance, ya. Jadi, kalau kita jumlahkan di sisi kredit, di sisi debit nilainya itu adalah 32.500.000. Sedangkan di sisi kredit itu tidak sampai 32.500.000. Nah, selisihnya itulah nanti yang akan kita cari dan ditempatkan di posisi debit. Ya, kenapa harus ditempatkan di posisi debit? Karena kas ini saldonya itu adanya di posisi debit. Ya, saldo normalnya. Oke, apa itu saldo normal? Akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, nah ini adalah aturan dalam mencatat transaksi. Nah, balik kalau kita ke akun kas tadi, ketika kas bertambah, maka dia ada di debit. Ketika kas berkurang, dia ada di sisi kredit. Jadi, kelompok aset tersebut adanya ketika dia bertambah, maka dia akan ada di sisi debit. Ketika berkurang, akan ada di sisi kredit. Apa saja yang masuk ke dalam kelompok aset? Kalau kemarin kita sudah bahas, ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada perlengkapan, kemudian ada tanah, bangunan, gedung, peralatan, ya. Kemudian di sisi liabilitas. Sisi liabilitas dan ekuitas, karena di persamaan akuntansi dia ada sisi kredit, maka ketika dia bertambah, dia ada di sisi kredit. Ketika dia berkurang, dia ada di sisi debit. Ketika hutang bertambah, maka akan kita catat di sisi kredit. Tapi ketika ada pembayaran hutang, maka akan kita catat di sisi kredit. Ya, jadi liabilitas dan ekuitas saldo normalnya itu adanya di sisi kredit. Begitu juga dengan pendapatan. Pendapatan itu juga posisi normalnya ketika dia bertambah itu akan ada di sisi kredit. Tapi ketika pendapatannya berkurang, dia akan berada di sisi debit. Sedangkan untuk expense atau beban, posisinya ketika bertambah itu akan ada di debit, ketika dia berkurang akan ada di kredit. Kemudian kita lanjut dengan chart of account. Nah, chart of account. Nah, gabungan akun pada suatu entitas itu disebut dengan buku besar.
Ya, bagaimana bentuk buku besar nanti kita bahas di siklus akuntansi. Kemudian daftar akun-akun yang ada pada buku besar itu kita namakan dengan chart of account. Jadi nama-nama akun ya. Jadi ada akun kas, akun piutang, akun persediaan. Nah, itu nanti disebut dengan nama-nama akun. Nah, setiap nama akun itu nanti akan diberikan kodenya masing-masing. Nah, pada laporan posisi keuangan, akun itu dikelompokkan berdasarkan kelompok akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan pada laporan laba rugi dikelompokkan berdasarkan pendapatan dan beban. Nah, kalau kita lihat di sini, di contoh kasus yang sebelumnya, di mana ada solusi net, maka chart of account dari solusi net itu terdiri dari kelompok asetnya terdiri dari kas, kemudian ada piutang, ada perlengkapan, ada asuransi dibayar di muka, ada tanah, dan ada peralatan. Nah, bisa jadi saja nanti akun-akun ini terdiri dari atau bertambah jenis-jenis akunnya. Nah, akun-akun ini diberikan nomornya masing-masing. Ya, untuk kelompok aset biasanya diberikan dengan kode 1. Ya, kemudian kelompok aset itu dipisah lagi. Ada kelompok aset nomor 1, 2, 3, 4. Atau bisa jadi di sininya itu adalah 3 digit. Ya, jadi kelompok aset dipisahkan lagi menjadi aset lancar, nomor 1, aset tidak lancar nomor 2. Jadi 1, 1. Kemudian kas nomor 1. Jadi 1, 1, 1. 1, 1, 2. Ya, itu. Nah, kebetulan di sini solusi net ini dia cuma 2 digit. Jadi kas ini adalah di kelompok aset dengan nomor akun 1, nomor 1. Ya, kelompok 1. Sedangkan akun receivable atau piutang itu menunjukkan satunya ini menunjukkan aset, duanya ini menunjukkan urutan akun piutang tersebut di dalam kelompok aset solusi net. Kemudian yang 17 menunjukkan satunya ini menunjukkan kelompok aset, 7-nya menunjukkan urutan aset nomor 7 di solusi net. Begitu juga dengan liabilitas. Liabilitas itu biasanya dinamai dengan atau induknya dinomori dengan angka 2. Kemudian owner equity atau ekuitas itu angka 3, pendapatan angka 4, dan biaya angka 5 atau beban angka 5. Nah, jadi dengan adanya chart of account ini memudahkan kita untuk mengelompokkan akun-akun tersebut masuknya ke dalam kelompok akun yang mana. Kemudian sistem akuntansi berpasangan atau double entry. Nah, setiap transaksi bisnis harus dicatat setidaknya di 2 akun. Jadi supaya memudahkan kita, maka setidaknya kan tadi ada sisi debit dan sisi kredit. Nah, setiap transaksi tersebut harus dicatat di 2 sisi akun tersebut, sisi debit dan sisi nilai di sisi debit harus sama atau balance dengan nilai di sisi kredit. Oke. Nah, ini adalah aturan debit dan kredit pada akun laporan posisi keuangan. Jadi kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan persamaan akuntansi kemarin, sebenarnya kan tetap aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Nah, aset ketika dia bertambah, maka dia akan ada di kelompok debit. Ketika dia berkurang, maka dia akan ada di sisi kredit, ya, di sisi kredit. Liabilitas karena dia ada di sisi kredit, maka ketika dia bertambah, dia akan ada di kelompok kredit. Ketika dia berkurang, maka dia akan ada di sisi debit. Oke. Kemudian aturan pada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi, pendapatan ketika dia bertambah, dia akan ada di sisi kredit. Ketika dia berkurang, akan ada di sisi debit. Begitu juga dengan biaya atau beban. Beban sebaliknya dari revenue atau pendapatan, ya. Beban ketika dia bertambah dia akan ada di sisi debit, sedangkan ketika berkurang akan ada di sisi kredit. Kemudian penarikan atau price. Penarikan ini ada di posisi debit ketika bertambah. Kenapa penarikan bertambah itu adanya di sisi debit? Karena kan penarikan itu mengurangi ke modal. Sedangkan kalau modal berkurang itu adanya di sisi debit. Kemudian posisi normal akun. Posisi normal akun, ya, kalau dari kesimpulan kita kesimpulkan
penjelasan tadi, posisi normal dari akun-akun tersebut, kelompok aset itu adanya di sisi debit. Jadi ketika ada aset yang bertambah, maka dia akan ada di sisi debit. Ketika dia berkurang, maka ada di sisi kredit. Misalkan transaksinya adalah pembelian peralatan menggunakan uang tunai, ya. Peralatannya di sini bertambah, berarti di sisi debitnya itu adalah peralatan, sedangkan di sisi kreditnya karena dia membeli secara tunai, maka sisi kreditnya itu yang berkurang adalah nilai kas. Kas posisi normalnya itu ada di debit. Ketika dia berkurang, maka dia ada di kredit. Sehingga di jurnalnya itu adalah di sisi debitnya itu peralatan, sisi kreditnya adalah nilai kas. Karena kasnya di sini berkurang. Liabilitas itu ada di sisi kredit. Contohnya, dibayar utang usaha dengan tunai, ya, dibayar utang usaha. Nah, ketika dia membayar utang usaha, artinya utangnya itu akan berkurang, ya. Utang berkurang ada di sisi debit, karena posisi normal dari utang itu adalah di kredit. Ketika dia berkurang, maka dia ada di debit. Nah, di sisi kreditnya apa? Dia bayar utang. Utang tersebut dibayar pakai dana tunai atau kas. Kas berkurang, maka dia ada di sisi kredit. Ya, kas itu adanya di kelompok aset. Posisi normalnya adalah debit. Ketika dia berkurang, maka dia akan ada di sisi kredit. Sehingga di sisi debitnya itu adalah utang usaha, di sisi kreditnya adalah kas. Kemudian begitu juga dengan ekuitas, ya. Ketika modalnya bertambah, dia menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan, menambahkan investasinya, maka di sisi kreditnya akan bertambah modalnya, kemudian di sisi debitnya, asetnya juga akan bertambah. Kalau dia menginvestasikan berupa uang tunai, berarti nilai kasnya akan bertambah. Jadi di sisi debitnya kas, di sisi kreditnya itu adalah ekuitas. Kemudian pendapatan. Pendapatan itu posisi normalnya ada di sisi kredit. Ketika pendapatannya bertambah atau dia menerima pendapatan secara tunai, maka di sisi debitnya ada uang kas yang masuk, di mana kas masuk ke dalam kelompok aset. Ketika dia bertambah, dia akan ada di debit, sedangkan di sisi kreditnya ada pendapatan yang bertambah, di mana posisi normalnya adalah di kredit, sehingga ketika dia bertambah, maka akan dimasukkan ke dalam kelompok kredit. Kemudian beban. Beban itu misalkan contohnya adalah beban sewa. Dibayar beban sewa secara tunai, ya. Maka di kelompok beban, beban ini adanya di sisi debit. Ketika dia bertambah, maka dia akan ada di debit. Sedangkan ketika berkurang, akan ada di sisi kredit. Tapi beban jarang ya ada yang di kredit. Oke, ketika dibayar beban sewa, beban dibayar, ya, beban sewa dibayar. Artinya beban ini bertambah, ya. Beban bertambah, kemudian dibayar sewanya tadi pakai uang tunai misalkan. Dibayar uang tunai, artinya kasnya berkurang. Sehingga di sisi kreditnya itu adalah kas, ya. Jadi beban bertambah menjadi beban sewa, kemudian sisi kreditnya itu adalah kas, ya. Nah, beban ini bisa jadi ada juga di kredit ketika di jurnal penutup, ya. Tuh. Kemudian penarikan. Penarikan itu adanya di sisi debit. Jadi kalau ada penarikan, maka dia akan ada di sisi debit ketika dia melakukan penarikan, misalkan uang perusahaan. Berarti di sisi debitnya itu adalah penarikan atau price, sedangkan di sisi kreditnya itu adalah kasnya berkurang atau kas pada posisi kredit. Nah, ringkasan itu ada di dalam gambar 3 ini, ya. Jadi gambar 3 ini menggambarkan semua akun-akun dan saldo normal dari akun, ya. Aturan debit kredit dan saldo normal dari akun. Di mana kelompok aset ketika dia bertambah maka ada di debit, ketika dia berkurang ada di kredit. Di kelompok liabilitas bertambah ada di kredit, kemudian berkurang ada di debit, ya, liabilitas dan ekuitas. Sedangkan di kelompok
Laporan laba rugi yang dikreditnya itu adalah pendapatan, ketika dia bertambah, ketika berkurang ada di debit, sedangkan penarikan itu adanya di debit, ketika bertambah, berkurang dia ada di kredit, ya. Oke, inilah aturan saldo normal untuk akun-akun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.